Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Razak Hasibi dari Prodi Sistem Informasi UPPJJ Jember dengan NIM 0548288688. Di sini saya ingin mengerjakan tugas 1 basis data, di mana soal sebagai berikut. Contoh kasus, di sini ada sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Nah, di sini tugas 1 Anda adalah dari kasus tersebut buatlah Entity Relation Diagram atau ERD dengan tahap atau langkah yang sesuai panduan. Di sini sudah ada panduan pengerjaan, lakukan setiap tahapan praktikum sesuai dengan dalam e-learning dan BMP MSIM. Langsung saja, saya menggunakan aplikasi YED Grab Editor. Di sini saya membuat new dokumen. Sebelum itu, saya telah merangkum beberapa panduan atau langkah-langkah dalam mengidentifikasi masalah ini. Yang pertama, langkah pertama, identifikasi entity. Nah, di sini ada beberapa entity, yaitu dokter, pasien, administrasi, dan resep. Di mana dokter orang yang memeriksa pasien, pasien orang yang menerima layanan medis, dan administrasi bagian yang mengelola pendaftaran, serta resep dokumen yang dihasilkan setelah pemeriksaan. Langkah kedua yaitu identifikasi atribut. Setiap entitas membutuhkan atribut atau karakteristik untuk menyimpan data spesifik, di mana dokter sebagai ID dokter atau PK Premier Key, nama, dan spesialis. Kedua ada pasien sebagai ID pasien primary key, nama, alamat, tanggal lahir. Administrasi sebagai ID admin atau premier key, nama petugas. Resep, nomor resep, premier key, tanggal, dan isi resep. Langkah ketiga yaitu identifikasi relasi dan kardinalitas. Ini adalah bagian krusial untuk menentukan bagaimana entitas saling berhubungan. Yang pertama yaitu administrasi mendaftarkan pasien. Satu bagian administrasi bisa mendaftarkan banyak pasien, one to many. Kedua, dokter memeriksa pasien. Satu dokter bisa memeriksa banyak pasien. Satu pasien bisa diperiksa oleh banyak dokter sesuai kondisi. Dan maka relasinya adalah many to many, M banding N. Relasi ini biasanya menghasilkan entitas baru atau tabel penghubung bernama pemeriksaan. Yang ketiga, dokter membuat resep. Satu dokter bisa membuat banyak resep, berarti one to many. Keempat, resep diberikan kepada pasien. Satu resep ditujukan untuk satu pasien. One to one atau many to one, tergantung kebijakan. Namun dalam kasus ini, umumnya satu resep spesifikasi untuk satu pasien. Langkah keempat, yaitu ringkasan relasi. Entitas 1, di sini ada dokter, di sini ada administrasi, dokter, dan pasien. Relasi, ada entitas 2, dan kardinalitas. Di mana entitas 1 sebagai admin, relasinya mendaftarkan entitas 2 sebagai pasien, dan kardinalitas one to many, 1 banding N. Entitas 1 dokter, relasinya memeriksa entitas 2 pasien, berarti many to many, M banding N. Entitas 1 dokter, relasinya membuat entitas 2 resep, berarti kardinalitasnya one to many, 1 banding N. Dan pasien
di mana sebagai entitas 1, relasinya menerima entitas 2 sebagai resep, di mana kardinalitasnya many to one atau n banding many. Langsung saja kita buat struktur atau baganya di YED Graph Editor. Setelah itu kita tambahkan atribut dari semua ini sesuai dengan panduan yang ada di sini. Setelah itu, langkah ketiga yaitu identifikasi relasi dan kardinalitas sesuai dengan yang saya jelaskan pada awal tadi. Langsung saja kita tarik garisnya. Maaf, di sini ada yang salah, di mana resep belum saya tambahkan atribut-atributnya. Mari kita tambahkan terlebih dahulu. Setelah itu kita lanjut di langkah keempat, yaitu ringkasan relasinya, atau sama saja dengan langkah ketiga, di mana perbedaannya langkah ketiga ini lebih spesifikasi dan langkah keempat di sini ini lebih ringkas. Di sini sudah tertera ringkasan relasinya. Di sini sudah selesai penarikan many atau pembagian strukturnya. Di sini saya jelaskan sedikit saja, di mana yang pertama ada pasien dengan ID atau atribut dengan nama ID pasien, tanggal lahir, alamat, dan nama. Setelah itu ada administrasi dengan atributnya ID admin dan nama. Setelah itu ada dokter dengan atributnya ID dokter, spesialis, dan nama. Dan ada juga resep dengan atribut nama, isi resep, dan tanggal. Langsung saja, di sini ada pasien. Pertama, pasien mendaftarkan ke administrasi. Setelah itu, dokter langsung memeriksa pasien. Setelah dokter memeriksa pasien, dokter membuat resep. Nah, setelah dokter membuat resep diberikan kepada pasien melalui dokter. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya apabila ada salah kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.